kita bawa kemana gitu. Jadi selama ini kan kita masih terbentur masalah koordinasi di wilayah masing-masing, terutama antara pengurus wilayah dan anggota-anggotanya gitu. Terutama yang paling vital itu masalah keuangan ya Pak, masalah iuran. Ini dari setiap wilayah yang saya tangkap, setiap laporan-laporan ini masih terbenturnya ini di masalah iuran, dari masalah iuran. Jadi pada malam hari ini kita sama-sama membicarakan kendala-kendala apa yang ada di wilayah masing-masing. Sekiranya ada yang perlu disampaikan oleh rekan-rekan semua, masalah kendala di wilayah masing-masing, nanti silahkan kita bicarakan bersama-sama, kita carikan solusinya agar perjalanan SPO ini, komunitas kita ini bisa lancar dan tidak mengalami kendala yang begitu banyak. Jadi di sini juga saya tekankan Pak, dalam berkomunitas itu intinya hati kita Pak. Yang jelas hati kita ini ingin dulu Pak. Karena terus terang aja Pak, kita berkomunitas ataupun kita berorganisasi tanpa hati kita yang ikhlas ataupun kita ingin untuk memajukan suatu komunitas ataupun organisasi tersebut, pasti akan mengalami kendala, terutama kepada kita pengurus semua Pak, pengurus baik pengurus pusat ataupun pengurus wilayah. Jadi intinya seperti itu. Karena memang banyak juga dari pengalaman saya di dalam berkomunitas, yang paling menentang sekali itu adalah dari keluarga Pak. Dari keluarga itu sangat menentang sekali. Tapi banyak juga dari pengalaman-pengalaman saya juga ataupun pengalaman-pengalaman orang lain tentang komunitas itu pun bisa menjawab keraguan daripada keluarga-keluarga kita yang notabene menghalangi kita untuk berkomunitas. Seperti contoh, ada cerita dari teman saya, 7 tahun yang lalu dia berkomunitas, dicegah sama istrinya gitu. Tapi begitu dia mengalami laka lantas di suatu tempat, disitulah jawaban bahwa komunitas itu diperlukan oleh kita, terutama kita yang bekerja ataupun yang berprofesi sebagai driver Pak ya, driver ojek online. Karena resiko itu yang tidak bisa kita minimalisir, itu pasti terjadi, dan kita tidak menginginkan itu terjadi Pak. Jadi begitu terjadi itu sama teman saya 7 tahun yang lalu, dari komunitas seluruh Jabodetabek itu datang dan disitulah terjawab manfaat kita berkomunitas, manfaat kita bersaudara ataupun menjalin hubungan dengan teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang lain di jalanan. Jadi alhamdulillah malam hari ini walaupun tidak semua hadir ya Pak, rekan-rekan kita pengurus-pengurus wilayah, tapi ini sudah mewakili ya Pak, mewakili daripada pengurus-pengurus yang tidak hadir. Mungkin dari saya sekilas itu saja Pak sementara. Nanti akan ada tambahan dari Ketua Dewan Pembina ataupun dari Dewan Pembina dan Pak Wakil Ketua ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ini taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Bang Al, Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bang Vladimir, yang sama-sama kita hormati juga Bang Denny. Semoga beliau ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan saya cintai juga
ketua komunitas kita Bang Budi. Kita sama-sama berdoa semoga Bang Budi selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diberi lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kepada semua ketua dan wakil ketua pengurus di daerah-daerah masing-masing yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya insya Allah. Tak panjang kalam, saya dalam organisasi itu biasanya diperbaiki di sistem manajemennya. Kalau misalnya tidak ada kompromi, ya kalau bisa siapa yang jago duit, siapa yang bisa buat konsulen, apa yang dia diomongkan pada ahli duit, bukan buat konsulennya, buat kita nanti evaluasi di pertemuan berikutnya. Tergantung daftar hadir, siapa yang hadir, ini banyak mana, gitu kan. Ya, jadi kita tahu nih, oh ini orangnya ini materinya apa. Nah, kedepannya kita bisa perbaiki masalah-masalah yang kita bahas pada hari ini. Jadi itu aja, saya nggak bisa kasih penjelasan karena saya yakin teman-teman jauh lebih berpengalaman, jauh lebih hebat, jauh lebih mengerti dibanding saya. Jadi cukup itu aja yang berjalannya. Kedepannya nanti ada daftar akhlaknya, siapa kira-kira yang biasa untuk buat hal-hal seperti itu. Saya rasa itu aja untuk bisa saya sampaikan. Inilah pertemuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Denny untuk undangannya. Untuk selanjutnya kita ingin mendengarkan dari masing-masing ketua-ketua wilayah permasalahan yang terjadi ataupun kendala-kendala apa yang ada di wilayahnya masing-masing ya Pak ya. Jadi untuk pertama kami persilahkan dari wilayah Jakarta Utara Pak Ruslani, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum dan pengurus dari pusat, serta yang saya banggakan teman-teman dari seluruh wilayah dari Jakarta sampai Bekasi ya, dan Tangerang. Tentunya pertama-tama kita berikan syukur karena pada malam hari kita bisa berkumpul dan berada walafiat. Semoga langkah kita kumpul kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik buat organisasi kita. Amin. Jadi yang pertama, saya dari utara ya, bahwa berorganisasi yang pertama adalah masukkan dulu ke dalam hati kita bahwa kita ada rasa memiliki ini organisasi, ada rasa memiliki sense of belonging atau memiliki apa nih, kita punya komunitas. Itu dulu yang kita banggakan. Kalau kita sudah memiliki ini SPO, pasti kita akan bangga kan. Setelah kita bangga, kita akan berusaha mencari yang terbaik. Nah selanjutnya, bahwa di SPO ini saya juga baru masuk ya, bahwa ada komunitas, saya nggak banyak komunitas, bahwa ada komunitas yang terstruktur sedemikian rupa, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, gitu kan, sistematis lah. Oleh karena itu, marilah kita bicara ke sistematis. Nah kalau udah ada ART, tapi masih ada keanggotaan yang berantakan, ya kan? Ada anggotanya yang balelo, ada anggotanya nggak nurut. Itu salah siapa? Gitu kan? Berarti kan penerapannya harusnya ada ART terlebih dahulu, baru penerapannya ke anggota. Jadi bahwa diingat bahwa SPU ini adalah aset yang terbesar adalah anggota. Anggota itu aset terbesar. Kita nggak mungkin bikin SPO kalau nggak ada anggotanya, ya kan? Nah, mohon maaf, antara SPO dengan komunitas lain itu beda banget. Kita ngumpul nih, komunitas, contohnya komunitas di bawah pohon rindang. Itu orang-orang yang biasa ngumpul situ kan? Kita udah ngumpul nih, kita bikin komunitas yuk. Kita minimal, kita udah paham nih orang-orangnya. Nah SPO, ini orang kita belum paham.
Dan rata-rata orang SPO itu tadi orang yang sakit akunnya, nonton Bang Plat, jadi akunnya bagus kan. Nah, sama Bang Plat dibikin tuh wilayah masing-masing agar yang beliau turunkan ilmu ini berkembang gitu loh. Nah, oleh karena itu, kenapa saya dari utara selalu menjemput bola? Karena apa? Kita juga pengen tahu nih Pak, anggota kita ini macam-macam dasarnya loh. Soalnya kan kalau bagi saya observasi ini konsolidasi dulu anggota ke anggota, lu dari mana? Kita pengen tahu rumahnya, dasar lu bagaimana kan gitu kan? Udah kita tahu, baru kita rangkul. Yang kedua kita bikin nyaman dulu nih di SPO. Nyaman, tujuan SPO itu apa? Setelah dia tahu nih, oh manfaatnya ikut SPO ada manfaatnya. Nanti gak bakal ada dari keluarganya yang akan berseberangan. Nah, kita kenal dulu per anggota, kita kenal dulu dia bikin nyaman dulu di SPO, manfaatnya SPO apa, baru kita bicara ke organisasi. Saya baru 2 kali kopdar, tapi saya lihat belum banyak. Karena apa? Yang hadir pertama 10, kemarin 7. Akhirnya siapa? Jawab satu-satu. Ada apa, kendala apa? Gua ke rumah lu ya jam berapa ya? Kami jam 11, ada yang jam 1. Kenapa gitu? Nah, itu dulu. Anggota harus kita kenal dulu, kita satu. Kita bikin nyaman. Orang kan ikut SPO, main ikut-ikut aja. Tujuan apa Bang? Nggak tahu. Wajar lah kalau dia nggak mau bayar iuran gitu. Nah dia tahu kalau bayar iuran. Nah itu untuk wilayah. Nah sementara SPO ini akan jadi organisasi yang besar. Tentunya kita kembali ke sistematis. Apa sistematisnya? Mohon saya dari pihak ketua umum, setelah ada tolong diterbitkan namanya struktur organisasi. Jadi ini orang nggak acak-acakan, ini surat Pak Ketum, instruksi ada lagi, orang bikin instruksi. Itu kan repot. Jadi jelas tuh, ketua Dewan Pembina Bang Plat, anggota Dewan Pembina ini, ketuanya ini, ya kan wakilnya ini. Sekretarisnya nggak ada. Tadi kata anggota Dewan Pembina, wajar. Sangat wajar. Ada pertemuan harus ada daftar hadir kan, kita bikin di Jakarta tadi daftar hadir. Notulennya apa kan gitu kan? Berarti pertemuan yang akan datang progres dong, progres dari pertemuan sekarang gitu kan. Nah tolong Pak Budi dibikin struktur organisasi seperti apa jadi jelas. Nanti garis komandonya kemana nih gitu kan? Nah itu. Dan selanjutnya tentu saya harap bahwa SPO ini dibikin program Pak, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah konsolidasi organisasi dulu, perkuat wilayah, perkuat anggotanya, pusat perkuat ketua wilayahnya. Itu saya sangat dukung banget. Saya kalau ada organisasi macam ini, saya sambil dimanapun, saya hari ini kurang sehat, saya jalan dari utara. Kenapa? Ini penting banget. Karena apa? Saya sampai jam 11 nggak masalah, jam itu masalah. Karena suhu kita sampai jam 5. Sampai subuh kan kelahiran anggota. Lah kita bagaimana caranya kita seperti beliau gitu, sedikit aja lah nurunin ya, kalau kebanyakan waduh repot ya. Kita belum bisa seperti beliau kan. Oleh karena itu sekali lagi saya harap, ayo mari bersama-sama pada seluruh ketua wilayah kita konsolidasi anggota, jangan di-kick dulu, coba kita bicara dari hati-hati dulu. Lu kenapa begini, lu kenapa begini, ya kan? Setelah itu baru kita pendekatan, dia nggak mau ya kita nggak bisa maksakan. Tapi kalau kita langsung dong nggak mau, kita keluarkan, aduh nanti apa? Ada nanti namanya akibat dari organisasi, ya kan? Oh dia nggak, kita kick dia sakit hati. Nah itu nanti ada permasalahan seperti itu. Saya pikir itu saja. Jadi mari kepada seluruh ketua wilayah, mari bersama-sama yuk kita besarkan organisasi ini. Ini organisasi yang cukup baik, sistematis. Kita kembali ke sistematis, kita cari permasalahan seperti apa, ya kita kembali lagi Pak Budi, mari kita balik lagi, kita bikin program dari sini, di struktur ketua pusat ini ada nggak yang mengurusi masalah organisasi, gitu kan? Nah ayolah mari bersama-sama, dari organisasi yang kecil bersiap-siaplah jadi organisasi yang besar. Setelah yang besar siap-siaplah akan jadi permasalahan yang besar, karena banyak anggota makin banyak pemikiran ya. Ayo bersama-sama, yang pertama saya ulangi lagi, mari kita rasakan bahwa kita memiliki organisasi ini. Harus ada di hati kita, sense of belonging. Harus ada. Kalau kita nggak ada ya kita bakal cuek-cuek aja. Nah yang kedua, sistemnya
mari kita bersama-sama kembali, kita susun kembali sistem, kita bikin programnya. Mari, program utama adalah bagaimana anggota ini kita dapat sebaik-baik mungkin, kita dia bikin nyaman sehingga dia akan ada kontribusi yang cukup baik buat organisasi. Itu aja dari, ya pokoknya kalau kita mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang, yuk kita besarkan SPO ini. Tentu saja, sekali lagi kepada semuanya, cukup aspirasi saya cukup baik, datang semua hari ini, semoga apa yang datang ini semoga Allah beri keberkahan, Allah aturkan segala urusannya, Allah mendapatkan segala rezekinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslani, Ketua dari wilayah Jakarta Utara. Untuk selanjutnya dari Ketua Wilayah Bekasi Raya, Pak. Kami persilahkan. Ketua Bekasi Raya. Apa ya? Nggak ada Kendala-kendala ataupun usulan-usulan dari wilayah yang dari wilayah dari anggota itu ada usulan apa gitu. semuanya sih baik-baik aja, nggak ada usulan. Paling kalau dia suruh kita kopdar pada dijawab pada nggak dibalas aja gitu. Jadi kayaknya kendala sih nggak ada. Nggak ada kendala ya? Nah itu dia. Masya Allah berarti kalau nggak ada kendala. Gitu diangkat dulu. Itu sampai sekarang nggak diangkat, tapi saya nggak kuat ya. Masalah iuran aman ya? Aman iuran sih. Aman ya. Masuk semua sih tapi belum. Usulan-usulan dari anggota. Iya maksudnya usulan-usulan dari anggota. Usulan apa gitu? Masih ada sih kan usulan. Anggota biasa aja. Masya Allah berarti Aman. Ada yang mau ditanyain nggak dari Bekasi itu apa? Yang mau ditanyain ke ketua umumnya? Ya. Beli dagang ini ada mau. Beli. Ada kendala gitu kan. Kadang-kadang kan kalau di pertemuan kopdar itu kan ada usulan nih dari anggota gitu. Ini dibawa nih ke pusat gitu. Kita ngusulin kayak gini gitu. Ini kalau kopdar sendiri sih sebenarnya sih belum ada bang. Kopdar kita nih sebenarnya ya, maksudnya di Bekasi Raya ya. Jadi kita baru kopdar aja gitu. Ya, karena sampai detik ini pun belum ada yang namanya untuk iuran, kita belum ada itu semuanya. Karena anak-anaknya juga emang rada gimana ya, kalau kata orang Bekasi mah rada medek, rada susah orangnya ya. Ada lagi bahasanya bahasa agak medet gitu. Orang Bekasi itu orang rada medet, rada susah. Untuk ketemu aja waktunya susah dia. Jadi untuk Bekasi Raya ini istilahnya Sedang bergiga aja udah. Kendalanya susah diajak silaturahim gitu ya. Nah itu berarti harus ajak Pak Ustadz Paujan gitu loh. Harus diruqyah sama Pak Ustadz Paujan. Pak Ujan sendiri apa ya, nggak mau gerakin juga kan, Nggak jadi mau kan gerak. itu bingung gitu loh, yang mudanya gitu. Berarti kudu diruqyah dong Bang Paujan. ya udah terima kasih dari Bekasi Raya. Mungkin untuk selanjutnya ya dari Ketua Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Barat Pak coba. Rudi, silakan. Bapak Rudi atau Bapak Cecep wakilnya, silakan. Ya silakan masuk Pak Cecep, wakil ketua Jakarta Barat. Coba. Keluhannya apa? Keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari anggota. Oke, selamat semuanya, Bang Plat dan teman-teman ya. Dari Bara sih mungkin masukannya dari permasalahan anggota. Ya, kalau bagi saya pribadi, komunitas ini terbentuknya sangat buru-buru. Jadi setelah sesuatunya udah terbentuk, woi bikin jersey, woi bikin rompi, woi bikin ini, mungkin semuanya. Cuman kita kendala di wilayah itu sebenarnya dari anggotanya. Jadi dari beberapa pengalaman anggota Barat itu mungkin teman-teman ngalamin juga yang komunikasi yang aktif, sama yang enggak, sama yang respon, apa yang punya dulu itu nggak ada responnya. Jadi kita permasalahan di situ. Keduanya itu masukan aja kepada Bang Plat dan teman-teman
kita udah, kalau pandangan saya pribadi, kita udah terlanjur bikin jersey nih Bang Budi. Nah, yang keluar kita dari anggota grup ini, itu saya khawatirkan mungkin terlalu berlebihan ya, cuman pandangan saya aja, nggak masukan aja. Takutnya jersey ini disalahgunakan, karena kita kebanyakan itu kita lihat masalah aksi begal, maling motor itu pakai jaket ojol. Nah, sedangkan kita anggota udah ada yang langganan, udah ada yang di jersey. Nah, tiba-tiba masuk ke wilayah langsung keluar. Nah, itu takutnya itu kita sebagai anggota yang lain, jersey-nya itu posisinya salah gunakan. Karena Gojek aja, jaket Gojek aja bisa disalahgunakan. Itu aja. Ya, Nah, tapi intinya kan kalau udah tersangkut masalah hukum dan orangnya juga termasuk tertangkap gitu ya. Kalau ada yang melakukan pelanggaran hukum menggunakan atribut ojol, entah Grab, entah Gojek, itu pihak Gojeknya pun dan pihak Grabnya pun akan memberikan klarifikasi ya di media bahwa itu bukan driver mereka. Sama halnya dengan komunitas SPO. Kalaupun ada oknum-oknum yang menggunakan atribut ya, atribut SPO, kalau dia bukan anggotanya kita bisa melakukan klarifikasi juga. Ya, di channelnya SPO juga jelas gitu. Jadi ada klarifikasi bahwa yang bersangkutan namanya si Anu tidak terdaftar gitu ya. Makanya ada formulir pendaftaran, ada nomor induknya setiap anggota yang terdaftar. Jadi nggak sembarangan, walaupun dia menggunakan atribut SPO, kalau dia bukan anggota ya berarti bukan anggota gitu. Kita bisa klarifikasi melalui media sosial gitu. Jadi menurut gua sih nggak ada masalah. Cuman ya mungkin permasalahannya biasanya ya kalau di komunitas itu, permasalahannya di grup-grup komunitas itu seperti yang sudah gue temuin bertahun-tahun gue di komunitas ya, di berbagai komunitas itu biasanya berbeda pandangan politik, gaya bicara ya, itu yang bikin suatu komunitas itu pecah ya. Biasanya dari bahasa-bahasa yang nggak pantas keluar di chattingan itu ya, ya itu yang memicu. Makanya kita sebagai orang dewasa ya, sebagai orang yang waras ya, dijaga bahasa-bahasa pergaulannya gitu. Bedakan antara teman dekat dengan teman yang tidak dekat gitu loh. Jadi di setiap grup WA itu kan banyak berbagai sifat manusia ya. Ada yang sifatnya cuek, ada yang sifatnya baperan, ada gitu. Jadi ngelihat chattingan begini nggak suka karena baper. Akhirnya udah males lah di grup itu gitu. Jadi akhirnya nggak chatting gitu. Jadi sebenarnya hanya di komunikasi aja. Kalau di setiap grup komunitas itu seperti itu loh yang terjadi. Makanya sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai satgas di setiap komunitas itu wajib memantau ya, bahasa-bahasa yang kurang bagus ya dijapri orangnya langsung. Bang, mohon maaf, ini ruang publik, nggak semua orang bisa diajak bercanda gitu ya kan. Jadi kita harus evaluasi diri sendiri juga gitu. Disitulah komunitas akan terasa nyaman nah, gitu. Jadi menurut gua masalah komunikasi aja sih. Kalau ada orang yang susah dijapri apa ya, karena mungkin bahasanya nggak masuk ke style mereka gitu. Itu aja masukan dari gua. Ada lagi? Nah, dari kita udah terpenuhi jawaban dari Bang Pat sendiri. Nah, kita udah tahu nih jadinya semua permasalahan seperti ini Bang Pat udah jawab. Nah, kita udah tahu cara mengatasinya, karena selama ini tuh dari kita bingung. Bang Ruslan itu bener juga. Itu organisasi kita gunanya mau ke siapa nih?
permasalahan ini nanyanya apakah nanya ke Bang Plat langsung, tapi Bang Plat takutnya di sini, Bang Plat takut ini. Kalau ini kan kalau Bang Plat sendiri kan kalau struktur organisasi udah jelas, kita udah tahu larinya kemana. Itu jadinya Bang Plat. Dan untuk poin berikutnya sih, permasalahan dari anggota itu ya kita nggak bisa pungkiri juga, kadang-kadang Bang Plat harus link, weh anggota baru nih, kita udah segimanapun udah berusaha atau apa. Terlepas dari situ, tadi sebelum acara dimulai saya udah nanya kepada Bang Plat cara mengatasinya anggota baru yang tidak mau dulu, sedangkan beliau itu sudah berlangganan, sudah beli jersey. Itu aja sih dari kita, dari Barat. Ya kalau ada orang yang seperti itu kan artinya kembali lagi ke manusianya masing-masing ya Bang. Ada yang mau berikut menjadi anggota, ada yang tidak ya. Makanya ditanya langsung. Kalau memang tidak mau jadi anggota, ya jelas mereka tidak punya nomor induk, tidak tercatat sebagai anggota SPO. Mereka hanya fans, termasuknya walaupun mereka punya jersey. Sama aja kayak klub sepak bola, ya. Entah itu Manchester United atau Real Madrid atau Barcelona dan sebagainya. Ya, bukan fans itu bukan anggota grup. Ya, bukan anggota klub, hanya fans, tapi mereka memiliki jersey karena fans gitu. Jadi menurut gua nggak ada masalah sih kalau masalah jersey mah gitu. Kalau masalah terkait masalah hukum ya kan mempertanggungjawabkan masing-masing. Ya, kalau memang mereka yang terlibat masalah hukum bukan anggota SPO, ya kita bisa klarifikasi. Mereka itu mungkin hanya fans gitu, ya kan, yang kebetulan menggunakan jersey SPO begitu. Namanya ada, jelas, ditangkap polisi misalkan. Namanya anu tercatat nggak di organisasi kita? Ya nggak tercatat kan, bukan anggota kita, hanya fans, seperti itulah. Jadi begitu kita harus mendekatkan diri juga gitu ke anggota-anggota. Selanjutnya Bang. Baik, dari Jakbar cukup ya? Cukup ya. Nah. Untuk selanjutnya dari wilayah timur nih. Wilayah Bapak timur. Bajang. Pak Bajang, Bang Bajang. Jadi Pak Bajang, silakan. Bang Bajang, nah ini ketua Jakarta Timur nih. Ketua SPO Jakarta Timur. Iya. Biar ganteng dikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dari timur sedikit ada masalah dari komunikasi doang. Dari anggota 33 yang aktif cuma 11-an. 11-an. Dijapri satu persatu nggak balas, dibaca doang. Begitu ya. Untuk masalah SPO sesuai yang pertama disebutin nama Bapak Ruslan, masalah struktur ya. Satu, ketua, wakil, sekjen, tugasnya apa, bendahara, masalah bendahara nih dulu. Tolong dibikin nomor rekening khusus ya SPO, bukan rekening pribadi. Ya. Kedua, masalah humas, seksi, penanggung jawab. Terus masalah kopsan nih, per wilayah sama pusat jangan bentrok. Waktunya, nih maaf ya, saya pada mah hari ini kopsan. Udah kopsan, karena ada sesuatu yang mendadak. Jujur hari Senin dibela-belain, anak-anak juga pada jati satu persatu. Kenapa nggak jadi darurat sih
sipil. Darurat sipil. Darurat sipil. Bukan militer, bukan. Ya, darurat sipil. Darurat sipil. Itu. Ya, alhamdulillah. Itu ada yang wah bahaya nih katanya kalau nggak jadi, kalau Senin tanda tanya. Jadi tanda tanya. Terusnya apa lagi ya? Nah, kopi udah. Kopi belum ada. Jadi begini masalah yang Bang Supri tadi ungkapkan ya, ini gue bantu jawab dah. Ya karena ini juga kan acara kopdar para petinggi ya, ini khususnya ya para ketua. Ya sebenarnya kan ini juga mendesak gitu ya, karena terindikasi berjalan lambat ya, dari bawah ini berjalan lambat. Kenapa ketua umumnya mengadakan kopdar dadakan begini ya? Ini karena di akarnya ini berjalannya sangat lambat gitu ya. Berjalan sangat lambat, otomatis perkembangan komunitas pun akan melambat. Nah untuk masalah yang Bang Supri bilang kopdar jadi tertunda, ya begini loh, Bang Supri ini kan punya wakil ketua. Ya gunanya wakil itu apa sih? Ya sekarang gue tanya pribadi ke Bang Supri, gunanya wakil ketua itu untuk apa? Melengkapi. Artinya kalau Bang Supri dipanggil ke pusat, Bang Supri wajib hadir. Kalaupun Bang Supri nggak bisa hadir, wakilnya yang hadir ke sini. Ya acara kopdar di Jakarta Timur bisa diwakilin sama wakilnya, nggak harus dua-duanya ke sini. Begitu loh. Ya. Ya itu kalau nggak ada acara gitu loh. Tapi ketika ada acara dibagi, ya kan ada ketua ada wakil, berarti mewakili ketua gitu loh. Kalau kopdarnya nggak bisa di Jakarta Timur, ya diwakilkan oleh ketua, wakil ketua. Atau bisa ditukar, Bang Suprinya melakukan kopdar di wilayah Jakarta Timur, wakilnya dikirim ke pusat, seperti itu. Diatur lah. Itu kan gunanya wakil. Bukannya harus berpasang-pasangan terus, ya nggak bisa. Masih berpasangan. Sampai saya lihat judi juru bicaranya ngikut ya. Jadi jubir ngikut. Ada undangan apa nih ya? Saya taikin. Ini katanya woro-woro siap. Ini bagus. Bang Andi ini kalau gue perhatiin di Bekasi Raya ini bagus sebagai juru bicara humas. Aktif, gua acungi jempol gitu ya. Makanya di setiap wilayah itu diwajibkan memiliki humas sendiri, juru bicara. Ya punya sekretaris sendiri. Ya sekretaris. Jadi ada yang nyatet. Kalau ketuanya nggak datang, ya wakilnya yang datang bersama sekretarisnya. Apa yang diungkapkan itu, apa kekurangannya, ya harus dicatat oleh sekretaris. Seperti itu. Jadi nggak harus berpasang-pasangan terus lah. Ya. Jadi seperti halnya kepala negara nih. Ya kepala negaranya lagi tugas ya ke negara lain, ke luar negara. Ya otomatis yang memikul beban tanggung jawab di dalam negeri ya wakil presidennya, kan begitu. Karena presidennya sedang keluar negeri, begitu urusannya. Begitupun sebaliknya, kalau wakil presidennya keluar negeri ya presidennya yang aktif di dalam negeri. Kan seperti itu. Jadi harus ada pembagian tugas lah. Gitu. Jadi jangan kemana-mana harus berdua ya nggak bisa. Jangan dong. Sejoli. Yang lainnya pada tua, ntar gua ngomong dicuekin kan ada yang gitu. Ya gini, kita jangan berkecil hati Bang gitu.
ya gua ini ditunjuk oleh yang bikin komunitas gitu loh. Ya diberikan amanah, otomatis gua wajib menjalankan amanah. Begitu. Kan diberi tugas, diberi amanah, wakil ketua ya harus sanggup. Begitu Bang Ari. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, tetap kita menurut aturan yang berlaku. Begitu. Karena kita kan bukan komunitas abal-abal. Ada ADART-nya, ada aturannya, ya harus ngikutin aturan. Ya sekarang ini justru yang lagi viral ini kan kita pilih pemimpin yang muda-muda, bukan yang tua-tua gitu loh. Ya kayak Bang Ruslan ini ubanan doang, Ri. Tapi usia 25 ini Bang Ruslan. Ya. 25 ini. Jadi jangan ngomong Bang Ruslan ini 55, salah. Ini 25 sebenarnya ya. Jadi yang muda-muda itu yang bangkit lah, yang berusaha memimpin gitu. Jadi bukan yang tua-tua lagi yang memimpin, yang anak-anak muda. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Kita belajar menjadi seorang pemimpin lah gitu. Ya ketika diberi amanah ya dijalankan sebaik mungkin gitu amanah tersebut. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih. Bang Bajang cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk Ketua Jakarta Timur. Untuk selanjutnya Ketua dari Jakarta Selatan, Yuswono. Jaksel silakan. Ketuanya Jaksel, Bang Siswono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat Jakarta Selatan, alhamdulillah soal permasalahan nggak ada ya. Semua anggota pada kompak. Alhamdulillah komplek solid. Dan saya satu usulan buat Tom, kalau nanti dibuatkan daftar hadir bila mana ada kegiatan-kegiatan program buat wilayah ya, hadir absen buat anggota di draft PDF ke ketua masing-masing. Dan yang ketiga, pertanyaan saya tentang dari atas ini, dari ketua ini ada apa namanya, gagasan atau isi program ya intinya. Nah itu ada program-program untuk wilayah-wilayah. Kalau ada program secepatnya di ini ya, apa? Diumumkan. Nah diturunkanlah ke wilayah-wilayahnya masing-masing. Nah kita alhamdulillah juga saya sebagai ketua Jaksel ya sudah merencanakan program-program kedepannya, karena nanti tanggal 1 memang udah tanggal 1 besok kan memang udah saya naikin iuran. Masya Allah mantap. Ini ya uang kas. Ya. Dan kedepannya alhamdulillah sudah ada program-program yang insya Allah akan dijalankan. Ya Masya Allah mantap nih ya. Bang Sis Ketua Jakarta Selatan udah punya program sendiri. Dan untuk itu aja sih kalau buat selatan. Jadi
Ketum udah diterima laporannya, Ketum. Laporannya. Ya, itu pertanyaan saya tadi. Coba dijawab. Nggak ada, udah. Silakan dijawab. Sama Ketum dong. Terima kasih untuk Ketua Jakarta Selatan ya. Kalau untuk masalah format daftar hadir, ini daftar hadir Kopdan. Kan harus Itu nanti akan kita buatkan berbentuk PDF. Nanti silakan dari wilayah masing-masing untuk mencetak ya. Mencetak kayak formulir ini kan kita buatkan juga. Ya, pokoknya modelnya begitulah, kayak apa namanya, keanggotaan begitu antara gampang. Terus untuk yang kedua, ini program pusat. Program pusat itu sudah ada, Pak. Pusat ini mau nurunkan program, tapi wilayahnya belum nurunkan program. Kita kan jadi bingung, Pak. Nah, makanya itu pertanyaan saya kan begitu. Yang penting itu dari pusat dulu nurunin program. Nah, yang program apa yang harus dijalan gini, nanti wilayah lainnya kan bisa ngembangin lagi. Iya, gini bisa Pak. nambahin lagi gitu lah ini kan. Jadi program di wilayah, kita dari pusat, kita ini kan sifatnya kan membimbing Pak, atau monitoring per wilayah gitu. Wilayah ini ada program apa gitu, seperti yang diarahkan oleh Banslat. Ya kan? Program punya wilayah apa? Umpamanya program punya wilayah ingin mengadakan santunan sosial, yatim piatu. Ya silakan dinaikkan di pusat gitu. Nah, saya ini dikit ya, saya paham sedikit. Berarti pusat mengikuti wilayah dong kalau begitu. Ya, karena di SPO ini kita membuat per wilayah agar wilayah itu punya otonomi khusus untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Contoh kayak uang iuran, kan dari pusat sendiri kita nggak ikut campur. Gitu, nggak ikut campur, nggak yang Mbak Flat bilang. Saya juga kaget dibilang 5.000 untuk pusat, 10.000 untuk wilayah. Saya dengar dari mana itu, saya juga bingung kan jadi. Padahal dari wilayah dari pusat sendiri nggak ada itu istilah apa namanya, ingin mempergunakan uang itu gitu. Terus lagi besaran 20.000, ada lagi yang bilang ini diharuskan, diwajibkan oleh pusat. Pusat itu hanya menyarankan 20.000 itu besaran terkecil. Seandainya dari wilayah sendiri tidak bisa ataupun belum mampu untuk mengikuti saran dari pusat, silahkan dirembuk di musyawarah di wilayah masing-masing. Berapa kesanggupan kalian itu? Dan tadi kan udah dibahas tuh. Nah, kayak gitu. Jadi untuk wilayah ini diberikan hak otonomi sepenuhnya oleh pusat untuk mengurus wilayahnya masing-masing. Tujuannya apa? Agar masing-masing anggota ini punya kenyamanan dan punya rasa memiliki bahwa SPO ini kita berada di situ gitu. Anggota ini benar-benar nyaman gitu. Anggota SPO ini nyaman berada di SPO. Artinya apa? Dengan sudah nyaman anggota SPO ini, insya Allah dengan izin Allah SPO ini akan menjadi besar gitu. Yang pertama kita bikin nyaman dulu gitu. Nyaman dulu ya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya program-program itu saya sudah share di wadah khusus Dewan Pembina, saya sudah share itu visi dan misi saya sudah saya. Cuma saya menunggu program-program dari wilayah. Dan kenapa saya belum bikin strukturalnya di pusat? Dari wilayah sendiri aja belum beres Pak, gitu. Laporan ke saya nih, anggota saya sekian, ini sekian, siapa yang jadi URC-nya, siapa yang jadi koramnya, saya kan bingung menyusunnya. Nanti sudah saya draft, bikin lagi, saya draft bikin lagi. Nah itu yang saya tunggu. Saya buru-buru sudah, ya kan? Saya ibaratnya saya teriakin juga udah, kan gitu. Saya tunggu-tunggu. Saya juga kan ibaratnya sama-sama punya kesibukan kita, Pak. Sama-sama punya kesibukan gitu. Nah itu yang saya maksudkan, makanya kemarin saya itu konfirmasi ataupun konsultasi ke Dewan Pembina, gimana ini baiknya. Terus kemarin Bang Plat bilang ya udah minggu sore aja kita undang semua pengurus pusat dan pengurus wilayah. Oke siap. Ya jadi gini loh, Mas Mul ya, ini gua luruskan ya.
Gua menciptakan komunitas SPO ini jelas dengan visi dan misi awal. Gua menunjuk Bang Budi sebagai ketua umum supaya komunitas ini ada kompasnya lah gitu ya, Bang Budi ini. Dan gua ini menuntut ya Bang Budi, menugaskan Bang Budi sebagai ketua umum. Ya, Bang Budi tolong gua bikin komunitas ini jelas untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan juga para sahabat plat. Jadi gua menuntut lu sebagai ketua umum ya harus punya program. Programnya dari ketua umum apa? Ya, entah program jangka pendek, program menengah atau program jangka panjang. Ya, dan lu sebagai ketua umum ya memiliki anak buah tuh di bawah ketua wilayah dan wakil ketua wilayah. Ya, lu pun berhak menuntut ya bawahan lu supaya punya program gitu. Nah, artinya ketua wilayah wajib melaporkan programnya kepada ketua umum. Ya, bukan ke gua kan pembina. Jadi melaporkan program kalian di setiap wilayah itu apa, dilaporkan ke ketua umum Bang Budi. Ya, Bang Budi pribadi dengan wakil ketua umumnya Bang Aal mungkin punya program juga nanti. Programnya apa mereka berdua ini? Ya, kalian juga akan melihat program mereka berdua apa nih gitu loh. Jadi ya seperti yang gue bilang, contoh kecil untuk wilayah Jakarta Selatan ya, program jangka pendeknya atau program jangka panjangnya. Program jangka panjangnya misalkan melakukan pengajian di setiap rumah anggota setiap bulan, boleh, bagus gitu kan. Melakukan pengajian sebulan sekali di setiap rumah anggota, boleh. Ya, uangnya, biaya operasionalnya dari mana? Ya dari uang kas kalian gitu. Itu program jangka panjang nih, semisalkan. Program menengahnya apa? Ya, bisa menyantuni anak yatim. Misalkan 6 bulan sekali kalian mau menyantunin anak yatim dari SPO Jakarta Selatan atau Bekasi Raya, boleh, bagus. Ya kan, programnya bagus gitu loh, bukan program jelek. Ya, atau program jangka pendeknya apa gitu ya. Misalkan ada bencana-bencana alam di dalam negeri, kalian mau membantu, menyumbang, boleh. Atau sekarang nih lagi perang Palestina Israel, ya kalian mau membantu masyarakat atau rakyat Palestina, kalian yang lagi nggak mau ngojek ya bisa minta sumbangan juga di jalanan dengan menggunakan atribut SPO untuk bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ya, kalau uangnya udah terkumpul, tinggal kita salurkan ke sumber yang memang terpercaya menyalurkan dana tersebut untuk Palestina. Seperti itu loh kira-kira. Jadi programnya beda-beda setiap daerah. Programnya apa? Ini gua hanya memberikan contoh kecil lah programnya. Yang jelas program-program kebaikan, bukan program-program negatif. Ya, dari ketua umum juga wajib punya program sama wakil nih. Programnya apa nih gitu kan? Menyantuni apa janda-janda tua, boleh, bagus gitu ya. Janda-janda muda boleh gitu ya. Yang penting punya program, programnya positif, jangan program negatif gitu. Ya, jelas Pak Siswono? Ya. Pak Siswono, jelas. Ada lagi yang ditambahkan? Sudah. Ya, terima kasih untuk Ketua Wilayah Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya Ketua Wilayah Depok Raya, Pak Gatot. Ini Ketua Wilayah Depok Raya, Mr. Gatot. Ya, Mr. Gat. Terima kasih atas waktu. Untuk masalah wilayah Depok, semuanya sudah dibahas sama sebenarnya sama-sama ini masalahnya, tapi dari masyarakat semua. Jadi mungkin ya masalah
Intinya sama tuh ketum ya. Koordinasi aja nanti antara ketua umum, wakil ketua umum dan ketua wilayah masing-masing gitu. Sudah cukup Pak. Ya. Terima kasih untuk Pak Gatot wilayah Depokaya ya. Untuk selanjutnya Tangsel Pak Kasimun. Wakil Ketua Tangerang Selatan. Silakan Pak. Ya ini kontrakan gua kecil guys, jadi ngantri. Terima kasih Pak Ketua Umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Kadimir, Ya. pembina Pak Beni, Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum dan semua rekan yang ada di acara ini. Iya. Kami dari Tangsel ingin menyampaikan ada beberapa hal yang tadi ada usulan yang sebenarnya saya sudah siapkan, cuma saya tidak sempat dijawab sama Pak. Itu nanti Tangsel ingin mengusulkan mungkin struktur sendiri kayak tadi yang disebut ada tumas, ada Iya. itu sudah saya sudah ini saya sudah siapin. Jadi Iya. sudah siapin, nanti ada bendara sendiri, ada humasnya, nanti Struktur organisasi lah di Tangsel. Ya nanti diserahin ke Bang Budi gitu. Ya nanti diserahin kepada Bang Budi. Bang Budi tinggal menyerahkan kepada sekjennya gitu loh untuk dicatat. Ya, jadi nanti tugas sekjen tuh Mbak Yesi untuk bikin struktur organisasi pusat dan struktur organisasi daerah. Maaf Gitu. Pak, untuk Pak Kasimun untuk struktur di wilayah bendahara ini nggak ada ya Pak? Jadi bendahara ini hanya satu pintu. itu cuma buat yang kemarin bilang boleh dicatat gitu kan. Ya. Jadi nanti yang mengumpulkan uang di selatan di Tangsel untuk menyetorkan itu dari bendara Tangsel. Jadi ketuanya itu nggak mengumpulkan uang. Oh, Jadi yang mengumpulkan bendaranya gitu. nanti langsung setor ke bendara pusat. Oh gitu ya. Ya boleh seperti Boleh, itu. Jadi kemungkinan nanti juga di Tangsel, jadi yang nulis sendiri, yang megang sendiri, yang pegang sendiri. Iya. Takutnya namanya uang sensitif. Iya benar. Jadi tadi yang satunya ada bendara dua mengirim duitnya langsung setor ke pusat. Ya. Terus Tapi yang jelas bendahara di daerah itu tidak memegang uang ya. tidak. Tapi ketika dia mengajukan proposal untuk suatu acara, baru uangnya akan disetorkan lagi ke bendahara daerah. Iya. Gitu ya. Terus yang kedua itu juga masih umum, itu soal anggota yang masih banyak yang cuma ngintip-ngintip, itu udah klasik kan. Udah klasik ya itu. Ya mungkin karena belum sering ketemu aja gitu. Kalau udah sering ketemu insya Allah ya. Sudah sering kita istilahnya dalam istilah saya sudah sering teriak hampir tiap hari, ayolah, sekedar komen, sekedar sapa. Iya. Tapi emang namanya orang mungkin pemikirannya masih beda-beda, atau mungkin dia juga belum pernah berkomunitas. Iya. Jadi kebanyakan dari mereka mungkin tadinya seperti jadi kita juga belum tahu ya. Terus yang ketiga, saya ingin soal peraturan gitu ya. Apakah mutlak di setiap anggota itu tidak boleh punya komunitas lain? Dan seandainya di antara anggota di Tangsel ini mempunyai komunitas di luar SEO, apa harus mengundurkan diri? Apa bagaimana nanti sementara dari Pak Ketum sama Sebes? Kalau menurut pandangan pribadi saya ya, sama halnya dengan suatu lembaga ya, suatu korporasi gitu ya. Komunitas ini sama intinya ya. Ketika ada double jabatan ya,
pasti akan diwajibkan mengundurkan diri. Ya jelas, di perusahaan apapun, megang 2 perusahaan, megang 3 perusahaan, atau bekerja di perusahaan yang lain tidak diperbolehkan. Lalu untuk di lembaga pemerintahannya sendiri pun tidak diperbolehkan. Ya, ketika dia menjabat ketua DPR misalkan, atau ketika dia menjabat ketua Lemhanas, kepala Lemhanas, terus dia menjabat double job, tidak diperbolehkan. Tapi ketika anggota biasa yang memiliki komunitas lain diperbolehkan. Tapi untuk seorang ketua ya yang memiliki jabatan ini ya, entah itu ketua, wakil, bendahara, sekretaris, tidak diperbolehkan. Tapi kalau anggota boleh. Masih sudah diperjelas. Ternyata juga emang di Tangsel itu anggota juga ada yang mempunyai beberapa komunitas. Jadi saya dari kemarin saya ingin bilang, alhamdulillah udah dapat jawabannya. Saya tanyakan ya itu, apakah anggota boleh memiliki lebih dari satu komunitas? Boleh. Nanti kan dia akan merasa nyaman sendiri. Yang mana sih komunitas yang lebih bermanfaat? Berarti kalau untuk Taruna boleh nggak? Boleh. Taruna boleh, Taruna. Boleh. Yang tidak diperbolehkan itu pengurus. Yang punya jabatan. Ketua, wakil ketua. Kalau Taruna silakan. Nggak masalah. Nggak masalah. Nanti mereka akan memilih yang lebih nyaman yang mana nih. Yang lebih manfaat komunitas yang mana. Mereka akan merasakan sendiri. Akhirnya mereka akan menjatuhkan satu pilihan. Oh ini yang benar-benar nyaman dan kekeluargaan banget gitu. Ada lagi kata Timur. Terus yang keempat itu kan ada jabatan korlap ya. Jadi korlap dan lain-lainnya yang penting bukan Islam malah ke ketua. Kalau di Tangsel saya ingin minta itu mungkin di rolling ya. Jadi untuk regenerasi. Jadi yang muda-muda mungkin saya usulkan untuk memegang Pak Humas dulu di korlap, nanti endingnya biar dia udah bisa paham nanti. Iya. Belajar berorganisasi lah. Iya. Memberi pengalaman. Iya. Kita harus memberikan kesempatan yang muda-muda untuk belajar berorganisasi. Ya bagus, di rolling itu bagus karena memberikan kesempatan gitu loh. Bagus. Sebenarnya tidak mudah untuk memilih mereka karena kebanyakan dari mereka janganlah sama masih muda yang tua dulu. Nah, cuma tegaskan pokoknya seperti yang semalam Pak Ketum benar sendiri, pokoknya siapapun yang kami pilih harus siap. Saya bilang begitu, Bang Vladimir. Iya. Terus yang selanjutnya kan sudah cukup ya. Dan jadi itu masukan dari Tangsel untuk korlap, mereka rolling sistemnya per 3 bulan ya, karena itu kebijakan ketua dan wakil ketua wilayah, program wilayah, jadi kita nggak bisa ngikut campur gitu. Itu ada program wilayah. Nah itu dibilangnya program jangka panjang ya, program jangka panjangnya Tangerang Selatan seperti itu. Terima kasih Pak Tapimun untuk dari wilayah Tangerang Selatan. Untuk selanjutnya dari Ketua Wilayah Jakarta Pusat. Pusat mana nih Ketua Jakarta Pusat? Ketua ataupun wakil nih. Ini Ketua Jakarta Pusat, Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Berbat dan Pak Ketum dan teman-teman yang ada di sini. Iya. Kalau untuk Jakarta Pusat anggotanya sudah 21. 21, Masya Allah. Nah, yang ngisi pemuri baru 15. 15 ya, berarti kan udah di atas 50%. Sudah 70-60% lah. Ya, 70% lah. Nah, tadi pertanyaannya sih yang sama. Kalau udah diomongin masalah ada anggota, dia ikut komunitas lain loh. Iya. Nggak ada masalah kalau Taruna. Satgas. Oh, kalau Satgas, Satgas nggak boleh. Soalnya itu kan jabatan. Jabatan Satgas mah. Satgas jabatan. Nah,
Tapi kalau Taruna boleh. Setelah saya kirim itu, telepon dulu, bagaimana bang solusinya? Udah telepon berangkat aja, tapi nggak tahu ya berangkat atau enggak. Belum lihat, soalnya kan lagi ada rapat, jadi nggak megang-megang handphone. Permasalahan kita sih hanya satu itu. Kalau untuk iuran kita insya Allah bulan besok udah jalan. Sekarangnya 20 iurannya. Kita pantauin tanggal 10. Kita maksimal setotok kita kirim pusat ya tanggal 15-12 lah. Gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan tadi untuk apa ya? Agenda pusat ada agenda juga yang para yakin ya. Ya bagus. Masya Allah. Kita narik dana kita dari pusat itu kira-kira harus gimana caranya? ya nanti ini mas, setelah dikumpulkan iuran tersebut itu kan disetorkan. Jadi nanti mekanismenya itu silahkan bikin proposal, buat proposal mau mengadakan apa gitu. Mau mengadakan santunan yatim piatu dan berapa estimasi biayanya yang diperlukan. Nanti silahkan konfirmasi ke saya, ke kami, nanti saya akan mengonfirmasi ke setelah di ATC biayanya baru kita konfirmasi ke negara pusat untuk menurunkan biaya. Mekanismenya sebetulnya cuma kayak gitu doang. Nah ada satu lagi, kalau ada teman kita pusat sakit nih, itu harus pakai surat dokter atau gimana? Kalau untuk sakit itu kan ada kriterianya gitu. Kalau cuma pusing-pusing doang atau masuk angin kan nggak bisa. Kriteria yang kita bantu itu minimal dia dirawat di rumah sakit. Apa harus masuk maka bisa? Bukan begitu. Maksudnya yang kita bantu itu kriteria itu yang sudah harus dirawat. Artinya kalau hanya masuk angin ataupun pusing-pusing aja itu nggak masuk kriteria. Jadi tanya juga kriteria sakitnya itu yang seperti apa gitu. Ibaratkan dia sudah tidak bisa narik 3 hari 4 hari. Ya berarti kan dia ke dokter itu atau ke puskesmas. Berarti harus pakai Surat dokter ya, surat puskesmas. Nanti dari kami itu tim korlapnya akan memantau juga. Dipantau oleh korlap. Cross check ke tempat yang bersangkutan gitu. Bener gak sih dia sakit gitu? Mohon maaf, yang termasuk keluarga itu hanya yang bersangkutan, anggota tersebut, istri dan anak. Di luar itu nggak kita cover. Kayak mertuanya atau ibunya nggak kita cover gitu. Dan estimasi untuk keluar dananya itu kira-kira berapa hari? Iya secepatnya. Secepatnya itu melihat nominal ataupun jumlah yang dimasukkan ataupun yang disetorkan dari masing-masing wilayah ke negara pusat. Jadi begini loh Bang Budi ya, ini gua kasih sedikit pencerahan ya. Semakin besar uang yang kalian kumpulkan setiap bulan iuran, semakin besar manfaatnya. Jelas. Contoh kecil, misalkan 20.000. 20 orang kali 20.000. Berapa sih? 400.000. Kalau ada anggota yang sakit dengan uang 400.000, menurut Bang Budi manusiawi nggak ngasih 400.000 untuk orang sakit? Kalau kemarin gini Pak, untuk pas kita kumpul itu kita ngikutin surat dokteran paling 200, tadi estimasi 200. Nah nanti kita akan sisa itu kita kolekkan. Nah ya. Jadi untuk yang kita tarik dana itu ada nominalnya, yang kita udah kita nominalin. Mengikuti ya paling sakit 200. Kita tarik 200. Nah sisanya kita kolekan. Sisanya kolekan. Ya. Sisa kan kalau ditarik 200 masih sisa 200. Ya. Terus ente pengen menyantuni anak yatim dengan 200.000, apakah masuk akal?
bukan itu akan nanti hanya bukan besok lagi enggak gitu. Enggak, taruhlah 1 tahun ente ngumpulin 200.000 kali 12 berapa? Ya, 2,4. Terus ente setiap bulan harus pakai uang itu untuk kepentingan program kalian sendiri. Ya, dari 2,4 itu tersisa berapa sih? Apa cukup untuk menyantunin anak yatim dengan 600.000? Nggak mungkin cukup. Gitu loh. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing. Kepengen kalian hidup berkah atau tidak, itu aja. Jadi jelas uangnya dari kalian untuk kalian sendiri. Ya, semakin besar nominalnya semakin bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jelas itu. Lah bukan buat gua uangnya kan. Jelas ada bendaharanya. Kalian juga harus minta tanda bukti ke setiap bendahara ketika melakukan transaksi penyetoran atau pengajuan proposal yang disetujui, harus ada tanda terima. Ya, semakin besar uang yang kalian kumpulkan, semakin besar juga manfaat yang bisa dipakai. Ya, ada teman sakit diambil 200.000 dari Jakarta Pusat. Menurut hati kecil Bang Budi lah, ini saya tanya pribadi dari hati ke hati, ngasih orang 200.000 bagaimana? Pantas gak sih? Gitu loh. Nah, nggak mungkin pantas ya. Kalau perorangan mungkin pantas ya, ngasih gua pribadi 200 gua sumbang mungkin pantas. Tapi kalau untuk sebuah komunitas ngasih 200.000 orang yang sakit itu menurut gua nggak pantas ya. Dengan hasil 20.000 nominal iuran per bulan. Oke lah, kolekan, kata Bang Budi, jelas harus kolekan setiap komunitas. Dari Jakarta Pusat 200, dari Bekasi Raya mau nyumbang nih 200 misalkan. Terkumpul semua, Tangerang, Depok, Bogor, Semarang dan lain-lain. Terkumpullah 1,2. Masih boleh kolekan Bang? Boleh, silahkan. Mau 5.000, mau 10.000 dikumpulkin untuk temen kita yang lagi kena musibah. Ya, dapat 2 juta, dapat 3 juta, dapat 4 juta, ya alhamdulillah dikasih. Ya itu kan niatnya untuk ngumpulin teman kita yang lagi kesusahan. Jangan, wih, gede amat nih 4 juta, sayang. Ya jangan begitu. Awalnya niatnya untuk membantu kolekan. Jadi jangan, wih, gede amat 4 juta nih kekumpul, taruh buat kas. Nggak boleh, karena niat awalnya ya buka donasi untuk bantu orang yang kesusahan. Jadi haknya harus kita kasih 4 juta itu. Ya itu rezeki dia begitu. Ya jangan kita memotong rezeki orang lain. Nggak boleh, dosa kita. Ya. Jadi menurut gua nanti kalian juga akan evaluasi masing-masing wilayah masalah iuran. Ya semakin besar uang iurannya semakin bermanfaat, insya Allah. Begitu aja saran gue mah. Ya semakin kecil ya semakin gak bermanfaat. Gitu. Ya bermanfaatnya hanya untuk diri kalian masing-masing, tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya percuma gitu. Ya ini hanya saran gua, ini gua memberikan contoh. Ya ini untuk orang yang di Bekasi, semua yang hadir nih kan jadi tahu ya visi dan misinya SPO ini gitu loh. Jadi gua buat komunitas ini bukan untuk pribadi gua, enggak, buat kalian nih ya, supaya kalian menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat banyak ya. Walaupun kita hanya bekerja sebagai tukang ojol gitu dibilangnya, tapi insya Allah kita bisa membawa manfaat untuk saudara-saudara kita gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya ke ketua umumnya? Tapi untuk anggota yang saya pertanyakan tadi, kita tanyakan aja dia mau ikut komunikasi. Iya. Atau
Iya, Oh, boleh. iya. Kalau untuk yang satgas tadi iya benar. Soalnya kalau satgas itu kan masuknya kan udah jabatan. Kalau anggota atau taruna itu bebas. Iya. Itu. Ada lagi? Oh, mikir dulu. Siapa sih itu? Paul. Paul. Iya kan dia nggak datang bang, nggak datang. Akhirnya saya fotoin formulir kan, kemudian buat apa itu? Itu telepon juga nanya bangkat aja. Aku nggak bisa ngasih jawaban kan. Mau lu mau apa enggak bisa ngasih jawaban. Saya tanyakan. Nggak tahu tadi yang telepon bangkat enggak, nggak tahu lah. Ya kalau anggota dia menjadi taruna boleh. Tapi kalau untuk dia udah punya jabatan ketua Korlap Jakarta Pusat ya nggak boleh karena double jabatan ya nggak boleh. Harus dipilih karena punya tanggung jawab. Intinya gitu loh. Punya tanggung jawab di satu komunitas. Ya kalau punya tanggung jawab di dua komunitas ya nggak bisa. Tapi kalau hanya anggota boleh. Ya, intinya begitulah. Nanti dijelasin. Udah bang, untuk Jakarta Pusat ya hanya itu aja sih masalahnya enggak. Ya, terima kasih untuk Ketua Wilayah Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya kami minta dari Ketua Korlap Pusat, Ketua Korlap Pak Mulyono, Mulyono. silakan untuk menyampaikan kisi-kisi program Korlap. Bang Mulyono ini Ketua Korlap Pusat. Silakan, ada yang mau ditanyakan keluh kesahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulan aja ya bang ya, Korlap ya. Nah kita kan itu dari perwilayah. Nah ini dari Korlap itu kan bahasanya kan itu dari organisasi kan itu beda ya bang ya. Dari untuk ketua ini. Nah usulan saya kalau untuk Korlap itu bagaimana kalau dibikin misalnya kayak semacam tanda identitas sama rompi-rompi itu dibedakan gitu bang. Boleh. Boleh, nanti dibikin rompi khusus Korlap. Ya karena satuan tugas di lapangan gitu ya. Boleh kita bikin rompi yang beda. Terus untuk selanjutnya strukturalnya Nah, dari Korlap. strukturalnya kan saya pemula nih, maksudnya kan di sini butuh pembinaan ya. Kita harus gimana untuk depannya gitu nah. Jadi nanti Mas Mulyono bisa koordinasi sama ketua wilayah masing-masing. Nah, itu kan dari wilayah masing-masing kan sudah ditunjuk tuh, Ya. masing-masing Korlap wilayah. Nah, itu nanti akan ada di bawah struktural Mas Mulyono. Gitu. Nah, struktural Mas Mulyono itu sehingga Mas Mulyono tinggal memantau Korlap-Korlap yang ada di wilayah itu kan. Ya. Jadi nanti Korlap Pusat itu organisasinya tersendiri ya. Khusus untuk Korlap dan unit reaksi cepat. Nah, jadi seandainya ada kendala dari teman-teman ataupun anggota-anggota kita di jalan, itu bisa cepat ditangani, bisa cepat diatasi secepat mungkin. Umpamanya ada anggota dari Tangsel kejadian kayak kemarin di Jakarta Selatan, itu kan bisa cepat ditangani gitu. Tanpa harus menunggu keluarga ataupun siapa, karena kita kan sudah komunitas gitu, kita harus menangani. Nah itu bagian tugas dari Korlap. Nah ini untuk ini bang dalam itu ketua pusat ya, apa perlu wakil gitu bang? Soalnya kan kemungkinan saya mungkin pulang kampung atau apa kan gitu. Ya pasti jelas butuh wakil. Wakilnya harus ditunjuk nanti sama kita nih, ketua Dewan Pembina dan
Dewan Pembina nih anggota. Nanti akan kita tunjuk wakilnya gitu. Jadi nanti secepatnya Mas Mulyono dibikin strukturalnya gitu, langsung hubungi ke ketua wilayah masing-masing gitu. Nanti itu ada di bawah struktur. Nanti ketuanya, wakil ketuanya kan nanti akan dipilih sama kita dari pusat. Jadi secepatnya saya juga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ruslani gitu. Sekarang gimana saya mau bikin strukturalnya, dari wilayah sendiri juga belum masuk kan gitu. Jadi saya bingung gitu. Karena kalau saya bikin sejadinya ntar dirubah lagi. Jadi ya saling mendukung lah, bersinergi gitu. Jadi kita bisa ya jadi saling sama lah ya. Saling cepat berjalan intinya gitu. Ya, jadi bukan hanya setiap grup daerah aja ya yang bermasalah ada anggotanya yang enggak chatting gitu ya. Ini gue cerita pribadi aja gitu ya. Di grup pembina gitu ya, di grup pembina dan pengurus itu juga ada pembina yang nggak pernah chatting. Akhirnya gue kick. Boleh tanya Bang Budi ya. Ya gue bilang daripada gue pelihara telur busuk, mendingan gue buang gitu loh. Ya karena memang nggak pernah aktif chatting, enggak udah dikasih jabatan gitu ya, dikasih amanah tapi nggak dipergunakan, nggak pernah say hello, nggak pernah assalamualaikum sama orang gitu ya. Padahal kita aktif di grup pembina ini, tapi beliau nggak aktif. Ya mohon maaf, walaupun teman dekat gua sendiri ya, gua kenal beliau itu sebelum gua kenal kalian ya. Bisa dibilang beliau itu murid gua nomor 3 ya. Jadi gua sebelum nge-YouTube juga gua udah punya murid beliau, gua masukin grup pembina, tetapi beliau tidak pernah chatting. Artinya manusia tersebut tidak punya etika. Ya akhirnya kita keluarkan demi kebaikan gitu. Ya itu teman gue sendiri. Ya sama kalian mungkin di grup juga ada yang nggak begitu, yang nggak pernah jawab WA gitu ya. Ya keluhan itu bukan hanya di grup kalian. Itu ada stiker tuh di motor, ditanyain jago di PS, terus dia nongkrong sono. Dia sih minta kalau udah panjang bagi gua. Ya gini, anggap aja mereka itu hanya fans gitu loh. Mereka boleh pakai jersey ya, pakai stiker, tapi kan bukan anggota, hanya fans. Ya sama aja gue bilang kayak klub sepak bola lah ya, Persib, Persija dan sebagainya ya, bukan anggota. Tapi kenal anggota itu di grup itu, kenal. Ada stiker di motor, ditanya kenalan, terus minta dia sambil bulan nanya tentang aku, cuma jawab iya doang, sama doang. Dari orang mana tuh? Orang mana? Bang Lana. Ya itu orang yang gua keluarin dari grup pembina. Itu orang yang gua kenal sebelum gua kenal kalian. Ya itu termasuk murid gua nomor 3. Ya, gua keluarin karena tidak pernah chatting gitu loh. Kita kan pengennya bersilaturahim ya, menjaga tali silaturahim. Ya beliau nggak mau, ya udah. Kan beliau yang memutus tali silaturahim, bukan kita. Kita udah berusaha menegur, sapa, ya mempererat tali silaturahmi, tapi beliau nggak mau, ya udah. Berarti kan bukan salah kita, salahnya beliau. Jelas, jadi kita nggak punya salah. Ya, beliau mau copotin stikernya boleh, itu hak beliau, gitu kan. Sampai bajunya pun udah gue bikinin, tapi beliau nggak datang.
gitu ya. Makanya besok bajunya mau gua edit ya, gua kasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu loh ya. Padahal bajunya gratis gua kasih karena gua memandang beliau itu teman, sahabat. Tapi kok kesininya nggak ada etikanya gitu loh ya. Entah mungkin iri ya, entah sakit hati ya, kita kan nggak tahu. Yang dulunya sering chatting ke gua ya, sekarang 3 bulan terakhir nggak pernah chatting ke gua ya. Berarti kan gua bukan gua yang memutus tali silaturahim ya. Masa gua gurunya yang harus chatting terus ke dia? Emang siapa dia ya? Dari akun Rungkat tengah malam, demi Allah ini gua ngomong bukan ngejelekin orang ya. Dari akun Rungkat, super Rungkat ya, sampai pengen ketemu gua ya. Karena temen gua, murid gua si Wahyu itu minta, pengen, bang ini temen gua, sohib gua, tolongin bang, dibimbing supaya akunnya bagus, akunnya Rungkat bang. Sampai gua bimbing berbulan-bulan nih, kayak Bang Aal nih ya, masih hidup orangnya. Akunnya sampai sekarang bertahun-tahun gacor itu. Apa pernah ngasih ke gua rokok? Enggak pernah. Pernah bawain gua makanan? Enggak pernah, demi Allah. Itu orang. Ya, bukannya gua ngomongin orang nih, kejelekan orang. Gua berkata jujur. Ya, enggak pernah gua dikasih apapun dari dia. Padahal akunnya udah gacor 400-500 ribu sehari. Tapi pernah bawa makanan atau rokok ke gua gitu? Nggak pernah. Bahkan ketika akunnya Rungkat itu tengah malam, gua yang traktir makan di warteg itu subuh-subuh. Gua yang keluarin uang. Ya. Mungkin nggak pernah subscribe channel gua juga beliau itu. Ya. Jadi gue nggak pusing, anggap aja gue bilang buang telur busuk. Yang Bang Denny maaf nanya malam-malam, siapa bang itu bang? Ya kan? Ya itu orangnya, si Lana. Udah gue chatting, udah gue segala macam nggak dibales. Dengan alasan motornya lagi rusak, lagi Rungkat. Ya wajar motor rusak dipakai. Setiap hari 400-500 ribu, masa nggak sanggup beresin motor gitu loh. Kok urusan motor rusak, apa salahnya sih say hello, assalamualaikum bang, apa kabar bang, begitu ya. Kalau orang yang punya etika. Masa gua chatting sehari nggak dibales, 2 hari nggak dibales, akhirnya mohon maaf bos, gua bilang ya, mungkin mengganggu bos. Sorry kalau mengganggu bos ya, assalamualaikum. Langsung dia balas, mohon maaf bang lagi Rungkat motor rusak. Lah apa urusannya? Gua balas lu, gua chatting lu dari kemarin 2 hari yang lalu. Ketika gua mau putus tali silaturahmi, lu baru balas chatting ke gua. Itu etikanya di mana gitu? Ya sekarang masih bodoh gua, udah nggak gua anggap guru murid lagi. Ya model sih Akbar gitu loh. Ya gue terus terang udah putus tali silaturahmi gue sama dia. Mau dia mau model apa sekarang gue nggak mau pusing urusan orang. Karena orang yang udah hianat. Ya orang yang udah hianat nggak boleh kita temenin gitu. Jadi jelas ya masalah di grup WA banyak yang pusing, yang nggak balas-balas ya sama di grup pengurus juga begitu pusing. Bahasa kasarnya nggak lama nggak baru ya bang ya? Nggak lama nggak baru, pasti ada aja. Wah. Jadi reken ya seperti inilah. Kalau kalian pernah ke pasar, ya pernah ke pasar atau ke toko-toko sembako. Ketika ada telur yang pecah renget, dia retak, terus dia keluar cairan, itu telur pasti dipisahin dari keranjang telur itu. Ya karena kalau nggak dikeluarin, dia akan memberikan bakteri yang lain, menularkan.
ya akan busuk telur itu satu keranjang. Makanya dibuang telurnya, dipisahin. Ya sama, orang yang udah penuh virus dan bakteri harus kita buang. Begitu bro, simple hidup mah. Gak usah dibikin pusing. Masalah satu orang yang gak bener lebih baik kita buang daripada kena virus semua. Begitu. Ya tegas hidup mah. Kalau mau jadi orang bener. Ada lagi yang mau ditanya silakan. Cukup. Untuk saya kira nggak ada lagi ya. Siapa? Pamulang. Oh Pamulang. Pamulang siapa? Masya Allah. Siapa ini? Aris bang. Aris. Oh dari Pamulang. Oh duduk. Tangsel dong. Tangsel. Untuk selanjutnya mungkin dari Masya Allah, makasih, mudah-mudahan berkah bang. Pencerahan untuk teman-teman semua dari Bang Dewi. Silahkan Bang Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tahu dulu jumlah anggotanya dari masing-masing wilayah. Nah ini coba. Totalnya itu 264 Bang yang sudah terdaftar. 64. Boleh saya absen nggak? Boleh. Dari Bekasi Raya berapa orang? Yang aktif, Yang setahun itu ada 8. Enggak, yang biasa. yang di grup, Ada 12. di grup WA. Kalau 7 kita ada Berapa? Ini yang 3. 16. 16 dikurang 3, 13 bang. 13. 13 tapi yang memang sehari-hari kita begini mau ya. Ngumpul kompak. Kurang lebih 11. Bang Bajang, anggotanya berapa? Bang Bajang anggotanya yang aktif berapa? 13. Barat, Barat berapa aktif? yang aktif berapa? Aktif 12. 12. Depok, Depok Pak Gatot yang aktif berapa? 15. Jakarta Pusat, Pusat Pusat 21. Aktif. Kalimantan Selatan, Aktif 21 dia mah. Selatan Baru 15 yang belum masih kerja. intinya 21. aktif semua. Jakarta Selatan Jaksel, yang aktif. Jaksel 27. Jaksel 37. Masya Allah banyak banget Jaksel. Tangerang Selatan Tangsel berapa? 31. Ya 15-an. 15. Tapi kan yang lain memang dia izin ada. Oh izin. Enggak, semalam berapa? Semalam kan 14. Malam 14, berarti 14 itu yang aktif. Ada yang minta izin. Enggak, cuma izin ada maulid, ada lain-lain masalah keluarga. Jadi berarti total yang aktif ya sekitar 18, 25. hampir 20 kan? 20. 20-an. Udah kelihatan aktif. Ini dari masing-masing ketua wilayahnya pada nyimpen nomor masing-masing nggak dari masing-masing? Simpen. Misalnya kayak dari Jakarta Pusat nyimpen nomor Jakarta Selatan gitu semua ya? Simpen karena kan punya grup WA masing-masing. Enggak, maksudnya dari Bekasi Raya punya nomor teleponnya Jakarta Pusat. Ada enggak ada ya? Ada simpen. Ada. Sekarang belum ada saya juga yang dulu dong. Nah itu maksud saya. Jadi dari masing-masing ketua itu masing-masing punya nomor teleponnya kan jadi bisa saling dekat. Kontekan ya. Ya itu kan ada di grup ini, Ada. grup ketua. Ada. Terus masing-masing kita udah ini ya. Ada Tahu ya? grup. Oh, ini ya ininya ini ada ya. Soalnya ada grup
Ya, sekian dulu nih guys ya video laporan rapat hari ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak nih ya, kopdarnya nih.